Polemik uang donasi untuk Agus akhirnya mencapai titik final. Sisa uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah sepakat dialihkan ke korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan tersebut diwakili oleh Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti selaku penggalang dana, Gary Julian selaku Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang baru, dan kuasa hukum donatur Pablo Benua. Keputusan tersebut dibuat bersama-sama di podcast Denny Sumargo. Novi pun setuju. Ia pun menyayangkan uang tersebut disalurkan ke pihak lain ketika sejak awal dimaksudkan untuk pengobatan mata Agus. Sayangnya, selama ini Agus tidak pernah datang ke rumah sakit untuk pengobatan. Padahal Novi sudah memberi kesempatan berkali-kali. Merasa tidak ada itikat baik dari Agus, padahal sudah berulang kali diusahakan, akhirnya Novi mengambil jalan lain yang dianggapnya terbaik. Dalam kesempatan yang sama, Denny Sumargo pun menelpon Pablo Benua sebagai kuasa hukum dari para donatur. Ternyata sedari awal para donatur sepakat dan setuju bila dana pada akhirnya disalurkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan. Bersama dengan keputusan tersebut, Pablo Benua pun akan mencabut gugatan terhadap yayasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Agus Sedih resmi ditutup. Sisa uang donasi senilai 1,3 miliar itu akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Akan dialihkan ke korban bencana yang ada di NTT sana. Rencananya besok Densu beserta Tenovi akan berangkat tuh ke sana. Waduh, sungguh ending yang sangat membagongkan ya bagi si Agus. Coba waktu itu lu nurut, Gus, itu uang akan masuk kantong lu. Tapi sekarang apa? Lu hanya dapat hikmahnya. Ya udahlah Gus, lu ikut ini aja deh, Squid Game. Lumayan tuh hadiahnya 400 miliar lebih. Di kasus Agus Sedih ini MVP-nya adalah Densu guys. Sumpah ini orang ngurusin banget, baik banget. Lu bayangin aja nih, Densu masih mau ngebayarin biaya pengobatannya si Agus. Dan untuk para donatur yang keberatan, disuruh datang ke dia, tunjukin bukti transferannya, nanti akan diganti sama dia pakai uang pribadinya dia sendiri. Oh my god. Agus sudah dapat uangnya. Tenovi mengundurkan diri dari kepala yayasan. Dan ini adalah podcast terakhir Densu tentang uang donasi. Berarti ini bener-bener udah final ya. Kalian sudah nonton belum podcastnya Om Denny Sumargo dengan Novi tentang uang 1,3 miliar dari donatur yang harusnya buat Agus berobat? Sekarang udah dialihkan dananya kemana? Ke NTT untuk korban bencana ataupun untuk keperluan yang lainnya. Sekarang yang rugi siapa? Lo kan Gus. Memang duit itu buat lo, tapi lo kan juga tahu diri lah Gus. Lagian lo ngapain mampir-mampir ke rumah sampai ke pengacara terbodoh di Indonesia itu, yang harusnya di awalnya baik-baik saja, nggak runyam. Sekarang runyam kan? Dan itu masih ngaku duit lo. Iya, memang duit lo untuk pengobatan bukan untuk lain. Tapi yang lebih diuntungkan di sini siapa? Wawakmu Gus, karena utangnya semuanya udah lunas. Lu yang pusing sekarang. Maunya untung malah buntung. Saya pribadi belajar sangat banyak dari kasus donasi Agus, dan saya bersyukur bahwa kasus ini telah menemukan ujungnya, di mana uang 1,3 M itu telah didonasikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan menurut saya pribadi pun lebih pantas menerima donasi itu. Saya yakin banyak yang nggak sependapat sama saya, karena ketika saya memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar pantas mendapat bantuan, itu banyak banget yang komplain. Ternyata banyak sekali Agus-Agus di luar sana yang saya yakin juga kalau mereka di posisinya Agus, mereka juga pasti akan memanfaatkan keadaan seperti Agus. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini ya. Apa saja yang saya dapat pelajarannya? Yang pertama, saya semakin yakin untuk menolong orang itu yang harus benar orangnya, yang tepat orangnya, dan juga benar caranya. Mungkin kita nggak tahu orang ini hatinya gimana, tapi kita bisa doa sama Tuhan untuk memberi tuntunan sama kita supaya kita selalu berdonasi ke orang yang tepat, ke tempat yang benar. Yang kedua, cara donasinya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk membantu langsung orang yang sudah saya lihat di depan mata saya ada kesulitan, orang sekitar dulu. Jadi bukan ke yang jauh-jauh, apalagi yang kita hanya lihat melalui sosmed, hanya cerita semata di sosmed. Yang ketiga, jangan bersikap serakah kalau kamu dibantu orang. Jadi orang yang tahu diri, orang yang ngebantu kamu itu karena mereka punya kasih,
mereka punya niat baik. Tapi jangan sampai ketika kamu udah dikasihi, kamu malah mau mengerjai orang tersebut, kamu malah mau mengambil keuntungan lebih. Donasi orang lain kepada kamu itu adalah bentuk kepercayaan mereka kepadamu agar hidupmu bisa berubah untuk menolong kamu. Kalau kamu salah memanfaatkannya, tentu orang pun akan menilai bahwa kamu bukan orang yang bisa dipercaya untuk diberi berkat lebih. Orang yang berdonasi ke kamu mungkin nggak tahu kamu manfaatkan uang itu untuk apa, tapi Tuhan selalu tahu. Dan di kasus Agus, menurut saya Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ada orang yang bisa ditolong dan ada orang yang tidak bisa ditolong. Dan Tuhan juga sedang menunjukkan karakter asli manusianya, yang awalnya dia kehilangan materi saja, sekarang dia sudah kehilangan semuanya, termasuk nama baik dan harga dirinya atas apa yang dia lakukan karena satu hal saja, keserakahannya. Gimana? Anda belajar apa dari case ini yang sudah berlarut-larut selama beberapa bulan, dan puji Tuhan yang sekarang menemukan jawaban. Aku tuh lega banget ya ngedengar podcast Densu semalam yang bilang bahwa sisa uang dari yayasan itu yang sebesar 1,3 M itu akan disalurkan ke yang lebih membutuhkan atau bencana alam yang ada di NTT. Itu aku tuh seneng banget karena kita tahu sendiri ya, uang 1,3 M itu memang tidak boleh terlalu lama di yayasan gitu. Lebih baik disalurkan ke yang lebih membutuhkan, karena kita tahu sendiri AS bukan sibuk pengobatan tetapi sibuk sana sini podcast gitu kan. Nah, lebih baik memang dananya disalurkan ke yang lebih membutuhkan. Dan tadi ada kuasa donatur yang mengatakan bahwa uang yang diselewengkan oleh AS sebesar 138 juta itu sedang dalam proses di Polda Metro Jaya, di mana tanggal 8 Januari nanti akan diselidiki. Menurut kalian apa nih guys pesan moral dari kisruhnya donasi Agus ini? Kira-kira apa? Kalau menurut gue nih ya, pertama, orang itu harus tahu bersyukur ya. Kedua, kalau nggak tahu itu tanya ya. Ketiga, itu terbuka ya, terbuka apa adanya gitu loh ya. Dan buat Tenovi ya, mungkin saat ini harus lebih selektif lagi membantu orang ya. Bukan mengatakan harus stop membantu orang gitu loh. Mungkin harus lebih selektif gitu. Dan mungkin lebih tepatnya jangan duit yang dikasih, tapi apa yang dia butuhkan. Ya kan? Dia butuh makan, kasih makan. Dia butuh pengobatan apa, dikasih pengobatan apa. Mungkin lebih baik begitu ya, daripada kasih duit. Orang bisa kalap mata, say. Gitu aja. Sumpah ya, ini masalah Agus nggak kelar-kelar nih. Udah ganti tahun 2025 loh. Kok makin riweuh, makin panjang masalahnya. Udah gitu Menteri Sosial udah turun tangan, masih nggak selesai masalah ini. Jujur ya, awal-awal gue nggak respect sama Agus doang. Kok makin kesini gue makin gak respect sama semua orang. Padahal masalahnya udah mulai tenggelam nih, muncullah lagi masalah baru. Terus katanya ini donasi kan mau dialihkan untuk yang lain. Lihat aja deh, nanti pasti ada masalah baru lagi gak kelar-kelar. Oh iya, buat siapa Tenovi, Bang Densu atau siapapun itu yang masuk dalam permasalahan Agus ini, kurangin komal-komal di TikTok, itu yang bikin makin riweuh. Makin kesini kok makin kelihatan kok jadi gini semua, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya.